Hai, ini saya Klik Wijanarko. Di sini kita akan mengkaji seputar desain pembelajaran dalam kerangka ilmu teknologi pendidikan. Konten ini diperuntukkan sebagai ruang belajar para desainer profesional dan ruang berbagi dalam menyelesaikan masalah-masalah belajar. Mari kita tumbuh lebih baik dari sebelumnya. It's gonna be interesting and inspiring to explore. Tahukah kamu bagaimana cara memfasilitasi belajar online secara real-time? Menurut buku yang ditulis oleh Jonathan Finkelstein berjudul Learning in Real-Time, Synchronous Teaching and Learning Online, pada tahun 2002, Bert Kimura menulis, tidak peduli teknologi apa yang kita gunakan, pengalaman belajar tetap yang paling penting. Mahasiswa belajar dari dosen, teman sebaya, dan pakar. Tidak ada yang belajar dari komputer. Penggunaan teknologi untuk memfasilitasi belajar online secara real-time dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa dan memperdalam perspektif mereka tentang subjek yang dipelajari. Dalam membangun pengetahuan, penting menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dan pendekatan konstruktivistik. Cara memfasilitasi belajar online secara real-time diantaranya 1. Be a good host. Prinsip-prinsip dasar untuk menjadi fasilitator yang baik dalam sesi pembelajaran online secara real-time sama seperti prinsip menjadi tuan rumah yang baik dalam sebuah jamuan pesta makan malam dan tamunya adalah para mahasiswa. Panduan untuk menjadi good host sebagai fasilitator pembelajaran sinkronus adalah sebagai berikut. 1. Persiapkan diri sebelum tamu tiba dengan menyiapkan materi sebagai referensi yang akan digunakan agar dapat memulai tepat waktu. Kedua, sambutlah tamu dengan hangat dan sapa setiap orang dengan nama jika memungkinkan. Ketiga, selalu mengevaluasi suasana hati di ruangan dan jangan menunggu hingga akhir untuk meminta umpan balik. Keempat, siapkan lebih banyak makanan atau variasi aktivitas pembelajaran yang dirancang dengan baik daripada yang Anda butuhkan. Kelima, buat semua orang merasa terlibat dan jangan mendominasi setiap diskusi. Keenam, fasilitasi percakapan, tapi jangan mendominasi setiap diskusi. 7. Tawarkan sesuatu untuk dibawa pulang oleh tamu. Kedelapan, tahu kapan mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan kesan baik yang membuat semua tamu ingin kembali ketika diundang selanjutnya. 2. Inflate a bubble of concentration. Teknik inflate a bubble of concentration digunakan oleh fasilitator untuk mempertahankan fokus dan konsentrasi selama sesi pembelajaran online. Bayangkan sebuah gelembung di sekitar Anda dan perangkat yang digunakan, serta mengurangi gangguan dari lingkungan sekitar. Fasilitator dapat lebih mudah memperhatikan kemajuan peserta dan memberikan umpan balik secara real-time. Dengan mengidentifikasi potensi gangguan di awal sesi pembelajaran online, fasilitator dapat mengambil langkah-langkah pencegahan untuk meminimalkan kemungkinan terjadi masalah teknis selama sesi pembelajaran. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa sesi pembelajaran berjalan lancar dan efektif, dan menghindari gangguan yang dapat mengganggu fokus dan konsentrasi mahasiswa. Teknik ini dapat dilakukan dengan menutup aplikasi yang tidak diperlukan, mematikan dari telepon, dan memakai headphone untuk mengurangi suara bising. Selain itu, fasilitator juga dapat meminta peserta untuk mengidentifikasi potensi gangguan di sekitar mereka dan mencari cara untuk menghindarinya selama sesi pembelajaran. 3. Use virtual body language. Use virtual body language adalah pembelajaran online yang mengacu pada penggunaan emoticon, singkatan, dan teknik lainnya untuk menggantikan bahasa tubuh dalam komunikasi tatap muka. Hal ini bertujuan untuk memperkuat keterlibatan dan interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam lingkungan pembelajaran online. Selain itu, penggunaan live video juga dapat digunakan untuk mengekspresikan bahasa tubuh secara virtual. Hal ini dapat membantu menyampaikan perasaan dan emosi terhadap materi yang diajarkan, seperti ekspresi wajah, kontak mata, nada suara, postur, dan gerakan tubuh dapat dimanfaatkan secara virtual.
Penggunaan emoticon dapat meminta respon mahasiswa terhadap materi yang diajarkan. Keempat, rely on others, you're not alone. Dalam pembelajaran online, penting untuk membangun lingkungan yang mendukung kerjasama dan kolaborasi antara mahasiswa dan dosen. Hal ini berarti bahwa mahasiswa dapat mengandalkan orang lain seperti dosen dan teman sekelas untuk membantu mereka dalam belajar. Mahasiswa harus didorong untuk saling membantu dan bekerja sama dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dan fasilitator harus memfasilitasi lingkungan yang memungkinkan mahasiswa untuk berinteraksi dan belajar satu sama lain. Dalam pembelajaran online, mahasiswa tidak sendirian dan dapat mengandalkan satu sama lain untuk mencapai kesuksesan. Kelima, be prepared and manage crisis. Pentingnya persiapan dan manajemen krisis dalam menghadapi situasi yang tidak terduga selama sesi pembelajaran online. Persiapan yang matang akan membantu fasilitator mengatasi masalah teknis yang muncul selama sesi online. Hal ini penting karena ketika terjadi masalah teknis, dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran dan dapat membuat peserta merasa frustasi. Manajemen krisis akan membantu fasilitator mengatasi situasi yang tidak terduga dengan tenang dan efektif. Hal ini membantu fasilitator mengelola interaksi yang tidak terduga seperti tanggapan konstruktif. Keenam, be a ringmaster. Fasilitator perlu memiliki kemampuan untuk memfokuskan perhatian peserta pada aktivitas atau konten yang sedang berlangsung dalam lingkungan pembelajaran online secara real-time. Seorang fasilitator dapat menetapkan aturan dasar dan memastikan peserta memahami aturan tersebut. Fasilitator juga harus dapat mengelola aktivitas yang tidak relevan atau yang tidak terkait dengan tujuan pembelajaran. Berikut beberapa hal yang perlu dipelajari sebagai seorang fasilitator, antara lain 1. Specify and maintain focus. Kemampuan fasilitator untuk menentukan dan mempertahankan fokus peserta pada aktivitas atau konten yang sedang dibahas. Fasilitator dapat menyatakan dengan jelas metode apa yang harus digunakan oleh peserta untuk berpartisipasi pada waktu tertentu, dan dapat mengubah metode tersebut selama aktivitas pembelajaran berlangsung. Fasilitator juga dapat menetapkan aturan dasar dan menggunakan alat teknis untuk mengarahkan perhatian peserta, seperti penggunaan whiteboard atau dengan menunjuk langsung ke area layar yang ingin dilihat oleh peserta. Kedua, setting ground rules. Menetapkan aturan atau pedoman yang jelas untuk interaksi antara fasilitator dengan peserta dan antar peserta selama sesi pembelajaran berlangsung akan lebih mudah memahami apa yang diharapkan. Hal ini dapat membantu mempertahankan fokus peserta dengan mengarahkan interaksi pada topik atau aktivitas yang sedang dibahas, sehingga mengurangi kemungkinan terjadi percakapan yang tidak relevan atau mengalihkan perhatian peserta dari tujuan pembelajaran. Ketiga, using technical means to focus attention. Selain instruksi verbal, cara untuk mengarahkan fokus peserta yaitu dengan penggunaan alat teknis. Beberapa platform memungkinkan fasilitator dapat menonaktifkan beberapa alat teknis. Misalnya, mematikan pengiriman pesan teks ke publik, mematikan semua kontrol audio, dan mengunci fitur sharing. Dengan cara ini, peserta akan lebih fokus pada materi yang sedang dipelajari dan tidak terganggu oleh alat yang tidak diperlukan. Keempat, manage sideshow. Perlunya pengelolaan aktivitas yang tidak relevan atau mengganggu selama sesi online, seperti percakapan sampingan atau obrolan teks yang terus berlanjut saat fasilitator sedang berbicara. Fasilitator harus segera secara eksplisit mengelola aktivitas ini dengan mengarahkan perhatian peserta kembali fokus pada pelajaran atau meminta mereka untuk menahan diri. Namun, fasilitator juga dapat mempertimbangkan bahwa beberapa aktivitas sampingan dapat bermanfaat dan harus menemukan keseimbangan dengan keterlibatan peserta dalam sesi utama. Kelima, consider learner styles and preference. Kemampuan belajar individu dapat dipenuhi melalui penggunaan berbagai opsi yang sesuai dengan gaya belajar dan preferensi mereka.
Misalnya, beberapa orang lebih suka berbicara dengan open mic daripada chat, sementara yang lain lebih memilih respon berbasis teks daripada respon lisan. Dalam lingkungan pembelajaran online, fasilitator dapat memaksimalkan partisipasi aktif peserta dengan berbagai bentuk alternatif untuk memberikan masukan. Keenam, if it drops, pick it up. Penting menangani gangguan atau kesalahan teknis secara cepat dan efektif agar tidak mengganggu fokus dan konsentrasi peserta. Prinsip ini mengajarkan bahwa jika ada gangguan atau kesalahan teknis yang terjadi selama sesi online, seperti komentar yang tidak pantas atau suara bising di latar belakang, fasilitator harus segera menanganinya dengan cara yang tepat dan mengalihkan fokus kembali ke topik utama.